Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmita Ersi Januari dengan NIM L0212111046 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetika populasi. Yang pertama, pengertian genetika populasi. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat yang mencangkup struktur dan fungsi gen, serta cara pewarisan gen-gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Populasi adalah sekumpulan dari organisme individu sejenis yang secara bersama menempati suatu habitat yang sama pada waktu yang sama. Sedangkan genetika populasi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan populasi secara genetik dari waktu ke waktu. Genetika populasi menjadi salah satu dasar dalam mempelajari evolusi. Selanjutnya, materi genetik. Pada materi genetik terdapat gen, DNA, RNA, dan kromosom. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang dan bereproduksi. RNA adalah rangkaian nukleotida yang saling terkait seperti rantai. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari satu fragmen DNA sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan DNA. Kromosom merupakan struktur berupa benang halus yang membawa informasi genetik atau gen. Kromosom ada di dalam setiap inti sel makhluk hidup. Jadi selanjutnya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum kita mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kita harus tahu apa itu sel. Jadi, sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke yang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan melakukan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau disebut organisme uniseluler. Misalnya bakteri dan amuba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Jadi, adapun perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar. Sel hewan memiliki fokula lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki fokula yang lebih besar. Sel hewan tidak mempunyai pestisida, sedangkan sel tumbuhan mempunyai pestisida. Sel hewan memiliki organel sentirol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki organel sentirol. Sel hewan memiliki silia, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki silia. Selanjutnya, ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasi ini terjadi saat interfase sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan sel induknya. Enzim yang bekerja pada saat replikasi DNA. Menurut Arthur et al. 1995 yang menyatakan bahwa enzim yang dibutuhkan pada saat replikasi DNA merupakan enzim polimerase. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.